Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Buah Blewah Cucumis meloel terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Yang saya hormati, Ibu penguji saya yang pertama yaitu Dr. Apoteker Roslinda Rashid MSI, yang kedua yaitu Bapak Irman Idrus SPAM MKes, dan yang ketiga yaitu Bapak Sabda Wahab SPAM MHkes. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar yang belakang yang pertama yaitu jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada daerah wajah, leher, lengan atas, dada, dan punggung. Selanjutnya yaitu bakteri penyebab. Salah satu bakteri penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan flora normal pada kulit. Salah satu pengobatan untuk menghilangkan jerawat adalah dengan memanfaatkan buah blewah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ekstrak etanol 96% buah blewah memiliki efektivitas terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu berapa diameter zona hambat ekstrak etanol 96% buah blewah terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk membuktikan ekstrak etanol 96% buah blewah memiliki efektivitas terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui diameter zona hambat ekstrak etanol 96% buah blewah terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah meliputi manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan buah blewah sebagai obat anti jerawat. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama ini bagi peneliti, yang kedua yaitu bagi masyarakat, dan yang ketiga bagi universitas. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini menjelaskan buah blewah, kemudian khasiat dan kandungan buah blewah. Selanjutnya yaitu jerawat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjelaskan Staphylococcus aureus, meliputi definisi Staphylococcus aureus, kemudian klasifikasinya, kemudian morfologi Staphylococcus aureus, selanjutnya ekstraksi, kemudian kromatografi lapisan tipis, kemudian kategori daya hambat bakteri, dan metode pengujian bakteri. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen yaitu variasi konsentrasi ekstrak buah blewah. Kontrol positifnya yaitu kloramfenikol. Variabel dependen yaitu diameter zona hambat. Kemudian hipotesis. HO, ekstrak etanol 96% buah blewah tidak memiliki efektivitas terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Kemudian HA, ekstrak etanol 96% buah blewah memiliki efektivitas terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini menjelaskan desain penelitian, tempat dan waktunya, kemudian alat dan bahan, kemudian populasi dan sampel, selanjutnya pengumpulan data, kemudian prosedur kerja, selanjutnya analisis data, dan definisi operasional. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis kadar air. Ini terdapat sampelnya yaitu ekstrak buah blewah. Kemudian replikasi, ini ada replikasi 1, 2, dan 3. Replikasi 1 ini berat awal sampel yaitu 1 gram. Kemudian berat cawan ditambah sampel 52,9. Kemudian cawan ditambah sampel setelah dipanaskan 52,7. Kemudian jumlah airnya ini 0,2, kadar airnya 0,037%. Kemudian replikasi yang kedua, berat awal sampel 1 gram.
berat cawan ditambah sampel 49,0, cawan ditambah sampel setelah dipanaskan 48,8, jumlah air yang didapat yaitu 0,2, kadar air 0,40%. Kemudian replikasi yang ketiga yaitu berat awal sampel 1 gram, berat cawan ditambah sampel 48,7, cawan ditambah sampel setelah dipanaskan yaitu 48,5, jumlah air 0,2, kadar air 0,41%. Kemudian didapat rata-rata yaitu 0,39%. Selanjutnya yaitu hasil analisis fitokimia ekstrak etanol buah belewah. Untuk flavonoid ini terbentuk warna hijau muda. Kemudian hasil yang diperoleh terbentuk warna hijau dan terbentuk buih. Kesimpulannya yaitu positif mengandung flavonoid. Kemudian alkaloid terbentuk endapan merah jingga, terbentuk endapan putih, dan hasil yang diperoleh yaitu terbentuk endapan merah jingga, terbentuk endapan putih, dan kesimpulannya yaitu positif mengandung alkaloid. Kemudian tanin, ini hasil positif menurut pustaka terbentuk warna biru tua dan hitam kehijauan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu terbentuk warna hitam kehijauan. Kesimpulannya positif mengandung tanin. Terus kemudian uji fitokimia saponin. Ini hasil positif menurut pustaka terbentuk buih yang stabil. Hasil yang diperoleh tidak terbentuk buih dan kesimpulannya negatif mengandung saponin. Dan yang terakhir yaitu steroid. Ini hasil positif menurut pustaka tidak terbentuk warna biru kehijauan dan hasil yang diperoleh tidak terbentuk warna biru kehijauan. Kesimpulannya yaitu negatif mengandung steroid. Hasil ekstrak etanol buah belewah terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ini konsentrasi 100 ppm. Zona hambat dalam pengulangan pertama yaitu 0,89, kemudian pengulangan kedua 0,90, pengulangan ketiga 0,92, pengulangan keempat 0,93. Kemudian rata-rata yang diperoleh yaitu 0,91, kategori lemah. Kemudian konsentrasi 200 ppm. Pengulangan pertama yaitu 0,99, pengulangan kedua 1,00, pengulangan ketiga 1,02, dan pengulangan keempat yaitu 1,04. Adapun rata-rata yang diperoleh yaitu 1,01, kategori lemah. Konsentrasi 300 ppm dalam pengulangan pertama ini terdapat 1,17, kemudian pengulangan kedua 1,18, pengulangan ketiga 1,19, pengulangan keempat 1,21, terdapat rata-rata yaitu 1,19 dan kategori lemah. Kemudian selanjutnya 400 ppm. Pada pengulangan pertama yaitu 1,41, pengulangan kedua 1,43, pengulangan ketiga yaitu 1,45 dan pengulangan keempat 1,46. Rata-ratanya yaitu 1,44. Kategori lemah. Kontrol negatifnya yaitu kosong, lemah ya. Terus kemudian kontrol positifnya pengulangan pertama yaitu 30, terdapat 30,0, pengulangan kedua 32,5, pengulangan ketiga 32,5, pengulangan keempat 30,0, rata-ratanya 31,25. Ini sangat kuat. Kemudian analisis data, hasil uji normalitas data. Hasil uji normalitas tentang data bakteri Staphylococcus aureus diperoleh nilai signifikan uji Kolmogorov
Smirnov sebesar 0,086 dan uji normalitas Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikan 0,068. Dan hal ini menunjukkan bahwa baik uji Kolmogorov, Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data diameter zona hambat untuk bakteri Staphylococcus aureus menggunakan ekstrak etanol buah belewah terdistribusi normal. Kemudian hasil uji homogenitas data. Nilai signifikan untuk diameter zona daya hambat bakteri Staphylococcus aureus sebesar 0,000 dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena telah memenuhi syarat untuk uji ANOVA. Hasil uji ANOVA. Nilai signifikansi untuk bakteri Staphylococcus aureus sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai diameter zona daya hambat bakteri Staphylococcus aureus yang nyata di antara keempat perlakuan yang diteliti. Hasil uji post hoc test. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui perbedaan antara perlakuan yang satu dengan yang lainnya dengan melihat nilai signifikansi. Perbedaan perlakuan yang signifikan diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,080. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah belewah dengan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, dan 400 ppm belum mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 40 ppm sebagai konsentrasi terbaik. Kesimpulan. Ekstrak etanol 96% buah belewah, kukumis mel oil memiliki golongan metabolit sekunder antara lain flavonoid, alkaloid, tanin, steroid. Ekstrak etanol 96% buah belewah memiliki aktivitas antibakteri, namun belum mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara maksimal. Rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol 96% buah belewah kukumis mel oil pada bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, dan 400 ppm yaitu 0,91 mm, 1,01 mm, 1,19 mm, dan 1,44 mm dengan konsentrasi 400 ppm sebagai konsentrasi terbaik dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu saran. Untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan difraksi atau isolasi. Kemudian perlu dilakukan penelitian mengenai cara ekstraksi lain yang lebih baik dalam mengambil zat aktif dalam buah belewah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.